semua, kenalin, saya Andika Eksaudi Sitorus, sekarang sedang menempuh pendidikan di Teknik Kimia Universitas Indonesia angkatan 2020. Saya domisili di suatu desa kecil di pedalaman Sumatera Utara, tepatnya di Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Oke, mungkin perkenalannya segitu dulu, Kak. Ini saya mulai ke materinya apa gimana? Oke, jadi rules-nya buat teman-teman yang ingin mau nanya, silahkan nanti disertai nama dan pertanyaan yang ingin diajukan. Mungkin nanti beberapa dari teman-teman bisa nanyain langsung ya ke Kak Andika dengan open mic-nya kayak gitu. Jadi sekilas profil dari Kak Andika ini Teknik Kimia UI seperti yang disampaikan, dengan segala lika-liku perjuangannya buat dapetin UI kayak gitu. Jadi mungkin Kak Andika bisa langsung dimulai kayak gitu. Silahkan Kak Andika. Wait. Jadi teman-teman ini forum santai ya, silahkan kalau teman-teman mau sambil makan atau sambil ngemil itu nggak apa-apa. Gitu. Oke, ini saya mulai ya kayak izinnya. Oke, saya menyapa teman-teman dulu semuanya. Halo semua teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sehat walafiat semua. Oke, izinkan saya berbicara hari ini untuk seminar mengenai tembus PTN. Mungkin saya akan mulai dari ada beberapa yang ingin saya tekankan saya ingin sharing ke teman-teman semua di sini, mulai dari perjalanan, mungkin saya akan cerita mengenai pola belajar, mungkin saya juga akan menjelaskan strategi, mindset dan motivasi, dan lain-lain. Mungkin kalau teman-teman sekian ada pertanyaan, boleh banget langsung ditanyain, mau on mic juga boleh, mau diketik juga boleh. Oke, saya mulai dari perjalanan. Oke, jadi saya ini sebenarnya lulus SMA itu tahun 2017, teman-teman. Saya lulus SMA tahun 2017, namun kuliah tahun 2020 ini. Nah, sebenarnya itu mungkin teman-teman bertanya nih, 3 tahun kakaknya nganggur apa gimana gitu kan. Jadi teman-teman, aku itu udah sempat kuliah di salah satu universitas di Sumatera Utara, dengan jurusan yang nggak sama, cuman ya korelasinya hampir mirip, mata kuliahnya juga hampir mirip. Jurusannya sebelum saya yang sekarang, saya itu jurusan teknologi bioproses di Institut Teknologi Del di kampus Sumatera Utara. Oke, terus saya sudah duduk di semester 6 mau semester 7. Kemudian saya pindah, sekarang saya di Teknik Kimia Universitas Indonesia. Mungkin teman-teman bertanya kayak, "Hah? Kenapa Kak? Kok pindah udah mau wisuda juga, kenapa nggak dilanjutin dulu, ntar lanjut S2-nya di UI," gitu kan, mungkin teman-teman bertanya. Oke, saya jelasin ke teman-teman sekalian. Jadi saya semenjak SMA itu memang, saya pribadi sudah pengen banget masuk yang namanya Universitas Indonesia. Saya termotivasi dari, sepupu saya yang telah lulus dari Universitas Indonesia, saya lihat gaya hidupnya, saya lihat, saya lihat kehidupannya, pokoknya akhirnya semenjak saat itu saya akhirnya, menetapkan pilihan, cita-cita saya kalau saya harus berkuliah di Universitas Indonesia. Oke, meskipun saya udah kuliah itu tiap tahun maksudnya udah kuliah 3 tahun di kampus sebelumnya, jadi teman-teman tiap tahun itu saya mencoba. Setiap tahun saya mencoba dan ya karena gagal makanya akhirnya keterimanya sekarang, ya puji Tuhan akhirnya keterima gitu. Mungkin, ada juga di antara teman-teman sekalian yang udah kuliah atau yang udah pernah ketolak, ya ya kita memiliki nasib yang sama ya teman-teman ya. Saya itu tahun pertama itu tahun 2017 lulus SMA, saya itu coba SNMPTN, saya buat pilihan tunggal ke Teknologi Bioproses Universitas Indonesia. Oke teman-teman. Itu saya pede, percaya diri buat pilihan tunggal karena, ya saya yakin aja, bisa bakal keterima di Teknologi Bioproses Universitas Indonesia. Namun kenyataan berkata tidak, saya ketolak di, Universitas Indonesia jurusan Teknologi Bioproses, akhirnya saya
ambil bimbingan belajar di salah satu bimbingan belajar offline. Akhirnya saya coba SBMPTN, namanya pada saat itu masih SBMPTN, sekarang udah UTBK ya. Nah, dulu itu namanya SBMPTN, tahun 2017 saya mencoba ke jurusan yang sama, yaitu Teknologi Bioproses Universitas Indonesia. Oke, teman-teman, dan akhirnya saya ketolak lagi. Saya ketolak lagi pada saat itu, akhirnya karena saya tidak mau masuk PTN yang lain selain UI pada saat itu. Pokoknya kalau PTN ya UI, kalau enggak ya tunda dulu gitu. Akhirnya saya kuliah dulu di salah satu universitas di Sumatera Utara dengan jurusan yang sama. Namun tahun depannya, tahun 2018 saya coba lagi di SIMAK UI. Saya coba di SIMAK UI dengan jurusan yang sama, Teknologi Bioproses UI, dan akhirnya saya gagal lagi. Tahun depannya saya coba lagi di UTBK 2019. Saya ketolak lagi dengan jurusan yang sama, Teknologi Bioproses UI. Oke, teman-teman, saya ketolak berarti jumlahnya SNM, SBM, SIMAK, UTBK. Saya ketolak 4 kali di Universitas Indonesia ya, teman-teman. Saya ketolak 4 kali. Dan akhirnya percobaan kelima di tahun keempat, karena kebetulan jurusan teknologi bioproses itu nggak bisa, yang kalau mau masuk bioproses UI itu nggak boleh maksimal 3 tahun lulus setelah kelulusan SMA maksimal. Jadi saya nggak bisa lagi masuk bioproses. Akhirnya saya bingung, saya cari jurusan yang korelasinya sama. Akhirnya saya milih netapin pilihan saya ke teknik kimia dan akhirnya keterima. Puji Tuhan keterima di Teknik Kimia Universitas Indonesia tahun 2020. Oke, teman-teman. Jadi mungkin itulah perjalanan panjang saya akhirnya bisa masuk Teknik Kimia Universitas Indonesia. Memang nggak gampang, bagi saya nggak gampang karena tapi ada alasan kenapa menurut saya kenapa saya nggak ketolak sampai 4 kali, teman-teman. Oke, saya akan jelasin ke teman-teman semua. Jadi menurut saya yang salah di saya kenapa sampai 4 kali ketolak itu adalah pola belajar ya, teman-teman ya. Jadi ambisi saya tinggi. Nih, Teknik Kimia Universitas Indonesia kan kita pada tahu masuknya ya rada sulit gitu kan. Sulit lah kalau aku bilang, makanya sampai ketolak 4 kali gitu. Cuman ambisi saya itu nggak berbanding lurus sama usaha saya gitu ya, teman-teman. Pola belajar saya nggak merepresentasikan kalau saya itu pengen masuk Universitas Indonesia. Oke. Pola belajar yang gimana yang saya maksudkan di sini, oke, teman-teman, itu saya itu belajarnya dulu waktu apalagi yang di tahun pertama saya lulus SMA itu, saya pola belajarnya itu ya kalau saya mau belajar, kalau enggak ya enggak. Jadi sistem belajarnya itu angin-anginan, teman-teman. Jadi kayak karena saya pada saat itu udah ada intensif dari sekolah buat SBMPTN, saya juga bimbingan belajar offline di salah satu bimbingan belajar di kota saya gitu. Jadi menurut saya persiapan yang di situ udah siap, udah cukup buat menghadapi SBMPTN 2017 pada saat itu. Ternyata ya sama sekali enggak, teman-teman. Oke. Pola belajar yang saya terapkan ini yang menurut saya menjadi hal krusial yang membuat saya ketolak mulu sampai 4 kali bahkan kan. Sampai ketolak 4 kali di Universitas Indonesia. Oke. Oke, mungkin teman-teman mungkin menganggap saya, kenapa sampai ketolak 4 kali gitu ya, bego gitu ya. Ya karena memang pola belajar yang ya begitu yang menjauhkan Anda dari PTN impian Anda menurut saya. Oke, yang tidak kalah pentingnya menurut saya, teman-teman, dalam belajar, saya ingin cerita nih ke teman-teman, saya ingin sharing gimana sih perbedaan pola belajar Abang di 3 tahun terakhir sama di tahun terakhir yang Abang keterima gitu kan. Oke, saya akan jelasin. Di tahun terakhir yang tahun ini maksud saya mencoba yang akhirnya keterima, saya berlangganan di salah satu bimbingan belajar online. Saya cuma belajar itu 2 bulan. Oke, teman-teman, saya cuma belajar itu 2 bulan. Itu SIMAK UI bulan Juli atau bulan berapa, pokoknya 2 bulan sebelum SIMAK saya akhirnya bimbingan belajar online, di salah satu bimbingan belajar online gitu. Setelah itu saya kan udah ketolak 4 kali nih, saya kan masa saya ketolak mulu sih, akhirnya saya serius, akhirnya saya benar-benar kerahkan semua usaha saya gitu kan. Saya belajar benar-benar, saya itu pola belajarnya kan saya mungkin teman-teman ada juga yang sedang berkuliah, yang udah sempat kuliah gitu kan. Jadi mungkin bertanya,
gimana sih Bang cara membagi waktu Abang, tugas kuliah, terus perkuliahan, terus belajar UTBK lagi gitu kan, belajar SIMAK maksudnya. Oke, ini memang, saya tipe orang yang cukup sulit untuk manajemen waktu. Jadi, dalam dalam proses saya belajar pada SIMAK UI, pada saat itu saya buat, yang namanya to do list pada setiap hari. Jadi saya belajar itu, saya tetapkan itu 4 jam 1 hari, itu minimalnya, tapi bisa lebih, tapi nggak bisa kurang. Oke teman-teman, 4 jam doang itu saya tiap hari belajarnya, kecuali hari Minggu. Jadi, Senin sampai Sabtu itu saya belajarnya, harus, tapi kalau Minggu itu, ya nggak apa-apa kalau mau istirahat boleh gitu. Jadi, saya itu kuliah teman-teman dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore teman-teman. Tapi jam 8 pagi sampai jam 5 sore ini ada selangnya. Contoh nih, jam 8 sampai jam 10 saya ada kelas. Jam 10 sampai jam 12 saya, kosong contoh. Di jam 10 sampai jam 12 ini saya manfaatkan benar-benar untuk belajar, saya menjauh dari karena saya kebetulan teman-teman saya, tipe belajar yang lebih enak belajar sendiri daripada belajar bareng-bareng gitu. Mungkin teman-teman punya tipe belajar sendiri, ya sesuaikan aja gitu. Kebetulan saya tipe orang yang belajar lebih senang sendiri gitu. Jadi akhirnya saya menjauh dari kerumunan, saya benar-benar belajar di 2 jam dan sampai jam 12 saya makan siang, kemudian lanjut kuliah lagi sampai jam 5. Oke, saya biasanya memanfaatkan 2 jam lagi itu teman-teman pada, sebelum saya tidur. Jam jam 10 malam sampai jam 12 malam, teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu pola belajar yang saya terapkan dan akhirnya saya keterima di Teknik Kimia Universitas Indonesia melalui jalur SIMAK UI, teman-teman. Hah, ya apalagi ya, mungkin saya akan bahas mengenai, oke teman-teman mungkin, beda-beda pola belajar gitu kan, ada yang belajar lebih nyaman rame-rame, ada yang lebih nyaman belajar sendiri. Ya, itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi, teman-teman kalau sebelum Anda, teman-teman mengetahui pola belajar, teman-teman harus eee, mengetahui diri Anda sendiri dulu, bagaimana nyaman belajar gitu, mau sendiri apa bareng-bareng. Terus, pemilihan waktu itu menurut saya sangat-sangat krusial menurut saya, pemilihan waktu, ada mungkin yang lebih nyaman belajar, di siang hari, ada yang belajar lebih nyaman belajar di malam hari. Menurut saya itu nggak ada bedanya, cuman mungkin kelebihan kalau Anda teman-teman belajar siang ya paling mungkin, lebih banyak energi karena kan ini kan masih siang, lebih banyak energi menyerap informasi baru, terus mungkin cahaya matahari membuat teman-teman semangat. Terus kan kalau misalnya kita belajar siang, kita juga bisa sambil ngobrol sama teman-teman bagi tipe orang yang belajar, tipe orang yang belajar rame-rame. Tapi kalau Anda teman-teman, tipenya seperti saya, lebih nyaman belajar malam, kenapa? Karena, kita pasti lebih bisa konsentrasi karena nggak ada gangguan dari luar, dan teman-teman ternyata tidur, kinerja memori pada otak gitu. Jadi ya teman-teman sesuaikan aja lebih nyaman belajarnya di siang atau di malam, lebih nyaman belajarnya sendiri atau rame-rame gitu. Kemudian apalagi ya, saya akan bahas mengenai, eee, apalagi ya, strategi. Oke teman-teman, eee, menurut saya itu ketolak memang pure karena saya malas belajar gitu. Tapi ada beberapa faktor X yang menurut saya bisa aja jadi salah satu penyebab saya nggak keterima gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin teman-teman belum pernah dengar jurusan teknologi bioproses itu, tapi teknologi bioproses itu satu departemen sama teknik kimia. Jadi itu satu departemen kayak, banyak mata kuliah yang sama gitu. Kayak kalau bioproses itu belajarnya ya mungkin lebih ke, agen biologis seperti enzim, bakteri, rekayasa genetik gitu. Tapi kalau ke teknik kimia kita lebih ke industri. Industri kita bisa ke, luas, teknik kimia mah luas, kayak kita bisa ke industri oil and gas, kita bisa ke industri makanan, kita bisa ke industri obat, industri skincare, industri banyak. Kalau teknik kimia menurut saya mah joker gitu. Itu alasan kenapa saya ngambil teknik kimia, teman-teman. Oke, kembali ke topik yang sebelumnya, strategi. Jadi teman-teman, menurut saya faktor X yang mempengaruhi saya, gagal pada percobaan saya sebelumnya tahun 2017, 2018, 2019, saya kurang teliti dan kurang kasih perhatian ke pemilihan jurusan, teman-teman. Jadi teknologi bioproses UI itu kuotanya itu cuman sekitar 30 orang, teman-teman. Sementara pendaftarnya itu di tahun 2017 itu mencapai
1.200 mungkin ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan masuk kemungkinan presentasi masuk dari teknologi bioproses UI itu sekitar 0,025% teman-teman. 30 dibagi 1.200 teman-teman. Jadi di saat saya pola belajarnya angin-anginan, saya juga mau masuk ke jurusan yang daya saingnya kuat ya pasti ya begitu teman-teman, akhirnya gagal gitu. Jadi teman-teman, apa yang perlu teman-teman persiapkan untuk menyiapkan strategi teman-teman, inilah yang cukup krusial menurut saya dalam menentukan Anda menembus PTN tertentu dengan jurusan sesuai pilihan teman-teman sekalian gitu. Itu gunanya tryout online atau bimbingan belajar online atau ya yang sejenisnya itu untuk mencegah yang namanya overconfidence teman-teman. Jadi kayak teman-teman mungkin udah percaya diri berlebihan, percaya dirinya kayak udahlah udah kayak saya dulu kayak gitu kan. Saya dulu kayak terlalu percaya diri kalau saya bakal bisa masuk ke bioproses UI pada saat itu. Ternyata ya kenyataan berkata tidak, saya nggak masuk sampai ketolak bahkan sampai 4 kali gitu. Jadi menurut saya itu pentingnya teman-teman harus kayak tes minat bakat mungkin, tryout online. Namun, bukan berarti tryout online itu 100% jadi pacuan teman-teman untuk menentukan jurusan dan kampus yang teman-teman pilih gitu. Saya juga punya teman kayak nilai UTBK-nya itu kemarin biasa aja, cuman karena dia berani buat ke, suatu kampus sebut aja stay ITB, akhirnya dia masuk meskipun dengan nilai yang biasa saja ternyata teman-teman. Jadi, ya mungkin teman-teman bakal nanya, "Gimana sih Bang? Kan, saya pernah baca nih, eee, apa sih, kaitkan buat mimpi setinggi mungkin," gitu kan. Iya benar teman-teman, setinggi mungkin. Cuman kita kan harus realistis gitu. Kalau SBMPTN itu beda, kalau cita-cita boleh kita buat setinggi mungkin cita-cita, oke. Tapi itu totally different sama yang namanya UTBK dan SBMPTN. UTBK, SBMPTN itu dia udah semua itu dalam bentuk angka yang udah pasti tuh. Nilai kamu itu dalam bentuk angka yang nggak bisa, bukan dalam bentuk subjektif yang nggak bisa mungkin gimana ya, itu udah angka pasti yang yang teman-teman memang harus semua udah perhitungkan gitu. Jadi menurut saya kalau dalam UTBK itu memang Anda harus benar-benar realistis, untuk menentukan pilihan Anda. Jadi itu gunanya tryout online, jadi Anda udah tahu kemampuan Anda, teman-teman udah tahu seberapa mampu, di mana lemahnya, di mana kuatnya, jadi teman-teman bisa, menentukan, "Oke, saya jurusan ini di kampus ini." Oke, gitu. Jadi ya teman-teman, kemudian yang tadi ingin saya highlight itu jangan sampai teman-teman sekalian overconfidence gitu. Kemudian saya ingin membahas mengenai mindset teman-teman. Yang nggak kalah penting dari sukses menembus PTN teman-teman itu adalah mindset dan juga keep motivated gitu. Jangan sampai karena kalau gimana ya, kalau kita udah demotivation gitu kayak kehilangan motivasi, kita ngapa-ngapain pun cita-cita setinggi apapun kayak gimana ya, udah namanya juga demot gitu kan, kayak kita malas ngapa-ngapain, mager gitu, kayak lebih enak main handphone gitu. Ya, jadi sangat-sangat krusial menurut saya untuk tidak melewatkan yang namanya, motivated, and, stay your mindset healthy gitu teman-teman. Jadi, gimana ya, saya ingin kasih tahu nih ke teman-teman dari pengalaman saya, bukan berarti saya lebih intelektual dibanding teman-teman, saya lebih paham dibanding teman-teman, cuman saya ingin kasih tahu pandangan saya ke teman-teman sekalian gitu kan. Apa ya, mungkin saya akan bahas mengenai setiap orang itu pernah mengalami masa gagal dalam hidupnya, teman-teman. Kayak, ya setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit gitu kan. Eee, namun kan ketahuilah teman-teman nih, kayak gimana ya, semakin saya pernah baca itu kan teman-teman kayak, eee, kalau Anda nggak ter-challenge, Anda nggak tertantang, maka nggak akan ada yang berubah dari teman-teman sekalian gitu. Kayak, Albert Einstein juga pernah ngomong, kalau Anda mengharapkan, sesuatu yang berbeda dari Anda, sementara Anda melakukan hal yang sama, itu Anda adalah orang gila gitu kan. Albert Einstein dibilang kalau kita itu orang gila kalau kita pengen mencapai suatu yang baru, tapi kita melakukan hal yang sama gitu. Kayak kita belajarnya sama-sama terus, tapi kita mau mencapai hal yang baru. Itu Albert Einstein ngomong kita itu orang gila gitu teman-teman.
Jadi, eee, itu yang menurut saya yang cukup menampar saya pada saat itu, karena saya maunya tinggi, cuman, pola belajar saya gitu-gitu doang gitu-gitu doang. Itu yang cukup menampar saya pada saat itu. Oke, teman-teman, kemudian apalagi ya, mungkin saya akan bahas, mengenai mindset, keep motivated. Jadi teman-teman, ada beberapa faktor yang menurut saya atau mungkin teman-teman mau nanya, kok bisa, terus, keluarga dan orang-orang terdekat ngomong apa setelah Abang, udah semester 6 mau semester 7 tiba-tiba pindah, orang ngomong apa gitu kan. Jadi ada 4 kata yang menurut saya menjauhkan kita dari mimpi kita, teman-teman. Apa itu? Jadi yang menurut saya itu tuh, "What will people say?" Gitu. Karena, gimana ya, kalau kita dengerin orang, gimana ya, karena sebaik apapun kita, pasti bakal ada aja yang menghujat kita, teman-teman. Jadi sebenarnya saya nggak mau highlight di situ, cuman saya ingin meng-highlight-nya di, jangan pikir kata orang gitu. Eee, just gimana ya, kalau tujuan kita dalam hidup ini untuk membuat semua orang menyenangi kita, maka kita melakukan hal yang 100% sia-sia, teman. Jadi kita harus kayak, "Oke, I don't care what people say, if you don't like me, then walk your own way," gitu kan. Jadi kayak, ya, eee, ini cita-cita saya, ya saya berhak menentukan pilihan saya gitu. Eee, oke mungkin, itu yang ingin saya paparkan ke teman-teman sekalian. Apalagi ya mungkin, Ada pertanyaan eee, gimana? ada pertanyaan dari Frentia Dwi Najmi, silahkan kalau mau open mic. Frentia Dwi Najmi, Oke, halo, Kak masih Andika pernah ada? merasa jenuh, capek, bosan nggak sih? Kan setiap hari belajar buat masuk UI, kalau pernah Kak Andika ngapain buat bilangin rasa jenuhnya? Oke. Oke teman, Ferentia Dwi Najmi, ya udah ya pasti pernah. Saya pernah jenuh, pernah capek, pernah bosan, udah pasti pernah. Cuman ya yang saya, paparkan sebelumnya, ya kalau kita melakukan hal yang sama namun, mengharapkan hasil yang berbeda, ya kita orang gila gitu. Itu menurut saya cukup menampar sih, cukup memberikan, eee, pencerahan kepada saya pada saat itu. Kayak, wah iya juga, berarti saya nggak jauh beda sama yang di jalan, yang orang-orang gila di jalan. Karena saya pengennya beda, tapi usahanya sama, ya gitu ya gitu. Ya pasti pernah merasa mungkin, kalau teman-teman merasa jenuh, merasa capek, ya nggak apa-apalah sekali-sekali kayak self appreciation, kayak, me time atau ke me time nongkrong di mana gitu yang mungkin buat teman-teman fresh otak atau nonton film atau main game atau apapun yang bisa membuat teman-teman refresh otak Anda kembali, ya just do it gitu. It's okay kalau kalau bentar mah nggak apa-apa, tapi jangan sampai larut jadi kayak nonton Netflix ininya, highlight-nya jadi nonton Netflix, enggak. Oke oke, udah terjawab mungkin ya, Valentia Dwi Najmi. Ya Kalau ada mungkin ada pertanyaan dari teman-teman teman-teman, yang lain mau ya. bertanya, silahkan ditulis di komen atau enggak langsung open mic-nya kayak gitu. Jadi Ya, boleh banget eh, boleh banget. kesimpulannya tadi yang Kak Andika sampaikan, secara singkat tuh kayak gini. Ketika kamu belajar itu aja, tapi kamu mengharapkan hasil yang berbeda, itu sia-sia kayak gitu. Misalnya gini deh, di dalam pelajaran, kalau kalian belajarnya cuma rumus segi 4, terus kalian pengen tahu gimana mengaplikasikan rumus segitiga, kalian nggak akan bisa kayak gitu. Jadi silahkan eksplor apa yang pengen kalian eksplor. Silahkan cari tahu kisi-kisi UTBK mau dari tahun 2016 sampai 2020 atau dari tahun sebelumnya buat kalian tuh tahu konsepnya macam-macam soal itu kayak gimana kayak gitu. Semakin kalian paham konsepnya, mau dibolak-balik gimana pun soalnya, kalian pasti paham itu soalnya mau kemana sih. Karena uh, spoiler aja, nggak spoiler sih. Fun fact buat kalian mungkin, soal UTBK itu jauh lebih susah dari soal-soal yang ada di SMA. Ya nggak, Kak? Ya, bener banget bener banget. Nah, jadi soal-soalnya tuh udah jauh beda, udah kayak kalau aku bisa bilang soal-soal UTBK tuh kayak soal mata kuliah dasar lah semester 1 semester 2 kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Aida Fitriati. Mungkin Mbak Aida mau open mic. Oke, Aida Fitriati, Kak mau nanya bedanya teknik kimia sama ilmu kimia apa?
Soalnya waktu SMA dulu suka banget kimia, mau lanjut tapi gap year aku lupa. Oke, Aida, jangan salah ya Aida, teknik kimia itu justru kita nggak fokus di kimia, kita nggak begitu banyak belajar kimia, kita itu banyaknya belajar fisika sama matematika gitu. Justru di ilmu kimia baru belajar semua kimia, kimia doang semua sampai kayak mungkin matematika ada gitu. Perbedaannya jelas, kalau teknik kimia yang namanya teknik kita bakal kerja di industri lapangan gitu. Kalau misalnya kimia mungkin lebih ke lab, skala lab, mungkin lebih oke bisa juga gabung industri makanan, gabung industri minyak, tapi mungkin di skala lab gitu mungkin ya teman-teman. Kurang tahu sih kimia, cuman kimia itu pasti belajarnya kimia. Kalau ilmu kimia yang FMIPA masuk ke Fakultas Matematika dan itu. Tapi kalau di teknik kimia kita belajarnya lebih ke fisika, penerapan fisika sama matematika, teman-teman. Oke. Oke ya, itu mungkin untuk Aida udah terjawab ya Aida? Mungkin untuk Aida sudah terjawab. Jadi kalau teknik kimia nggak belajar kimia ya, nggak semuanya belajar kimia, tapi lebih ke fisika juga. Gimana penerapan Iya, justru fisika kimia kimia itu nggak gitu banyak, nggak gitu banyak. kehidupan engineering gitu kan. Kalau ilmu kimia baru yang benar-benar FMIPA gitu. Ada yang nanya lagi nih Kak, kan ini kan Kakak SMA nih, terus kuliah belajar lagi kan buat apa tadi SIMAK UI. Nah, buat ngatur jadwal SIMAK UI, ini juga ada pertanyaan yang harus ngebut kan berarti. Tadi kan Kakak bilang 2 bulan maksimalin untuk SIMAK UI. Iya. Nah, Iya. kebetulan relate sama teman-teman yang SMK, harus belajar dari mana sih kita buat nyiapin ujian itu? Oke, saya akan jawab. Ini tadi pertanyaan dari siapa ya? Ini ya? Dari Sahira Kak, di atas. Oke, saya akan jawab seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Saya cuma belajarnya 2 jam. Jadi menurut saya belajar itu bukan mengenai seberapa lama Anda belajar, tapi seberapa efektif kita belajar gitu ya teman-teman ya. Nggak guna lama-lama belajar, otak juga bakal jenuh, akhirnya nggak nangkep ujung-ujungnya gitu kan. Yang penting 2 jam, oke 2 jam, tapi benar-benar efektif, benar-benar pahami konsep yang kayak dibilang Kak Lulu tadi, kayak kalau udah konsep udah dapet, ya soalnya gimana mau dibalik-balik, bolak-balik, ya pasti bisa lah kalau udah paham konsep gitu kan. Kayak, oh ya teman-teman benar yang dibilang Kak Lulu tadi, soal di UTBK itu jauh lebih kompleks dari soal UN atau soal yang di ujian sekolah gitu, jauh lebih kompleks. Jauh-jauh lebih kompleks, bener-bener kayak kompleks. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah pernah dengar kalau SIMAK UI soalnya gimana, itu buat geleng-geleng kepala. Aku bukan nakut-nakuti teman-teman, itu soal SIMAK UI itu memang buat geleng-geleng kepala. Kalau nggak salah, pada saat itu aku matematika IPA cuma jawab 4 soal paling, itu juga nebak 2 gitu. Cuman di kimia sama di fisika sama biologi juga aku jawab 15-15-nya gitu, kayak paham, karena udah paham konsep gitu teman-teman. Jadi pertanyaan tadi yang bagi waktu udah aku jelasin tadi, jadi 2 jam waktu sedang kuliah, 2 jam belajar, sama 2 jam di malam hari. Karena saya pernah baca di malam hari, belajar di malam hari, belajar tidur sebelum belajar, terbukti memaksimalkan fungsi kinerja memori pada otak gitu. Udah terjawab ya? Ya mungkin itu Oh, jawabannya. Silahkan belum ya? Oh, teman-teman. ini tadi. Oh, tadi pertanyaannya mulai dari mana kalau SMK ya? Ya, Aduh, iya saya Kak. karena saya nggak pernah punya teman SMK juga, nggak pernah punya eee, jaringan anak SMK yang satu kampus saya, jadi saya kurang tahu mulainya dari mana. Tapi mungkin kamu bisa mulai belajar dari konsep dulu. Jadi kayak kamu nggak usah langsung ke soal dulu, kayak kamu pahami konsepnya dulu, terus bisa mungkin mulai ke soal. Karena mungkin apalagi anak SMK yang belajarnya eee, suatu bidang keilmuan khusus gitu, kayak bakal susah sih buat belajar. Tapi saya nggak bilang nggak bisa, pasti bisa kalau kalau niat mah pasti bisa gitu. Tinggal bagaimana kamu membagi waktu, bagaimana kamu efisiensi belajar kamu, ya pasti bisa. Kamu mulai belajar dari konsep aja. Semoga terjawab. Oke, jadi terima kasih atas jawabannya. Jadi teman-teman yang SMK sama teman-teman yang gapir yang mau ngulang lagi nih belajarnya, silahkan teman-teman pahami konsepnya sebelum nyemplung ke soal. Karena semakin teman-teman paham konsepnya, saya kembalikan ke yang awal tadi saya bilang, mau
gimana pun kalian latihan soal, tapi kalian nggak paham konsep, kalian akan bingung ketika ngadepin soal baru kayak gitu. Jadi silahkan pahami konsep, biar kalian nggak bingung ketika dapat soal baru kayak gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi teman-teman lumayan banyak banget yang nanya nih. Bentar. Ada yang nanya nih Kak, Ananda Oktaviani. Mau nanya, kan soal kimia itu lumayan susah. Ada nggak referensi buat pembahasan soal kimia yang kita harus ajarin? Karena kadang-kadang kita itu ngeblank ketika udah baca soal. Kayak gitu. Mungkin lebih ke referensi belajar kali ya Kak ya? Pertanyaan dari Ananda Oktaviani. Oke, Ananda Oktaviani ya. Oke, saya referensi buat pembahasan soalnya itu gimana teknik. Oke. Kalau tekniknya ya balik ke yang tadi sih, nggak bolak-balik itu lagi, ya konsep gitu, pahami konsep. Cuman kalau referensi, mungkin, Ananda bisa lihat dari, eee, kemarin aku lihatnya dari Zenius, kemarin tuh banyak soal free soalnya, cuman kalau mau lihat jawaban, pembahasannya harus berlangganan. Pada saat itu aku memang, berlangganan, jadi, cukup membantu soalnya. Tapi ya, kemarin aku lihat, tapi kalau mau lihat soal doang bisa kok, kayak lihat itu banyak banget soal kayak kimia, berdasarkan topik kayak koligatif larutan, stoikiometri, kimia fisik, banyak di situ mah, tinggal pilih bab-bab tertentu. Jadi oh ya, kalau kalau belajar itu kalau bisa, eee, dalam satu waktu contoh 2 jam, di 2 jam ini kayak satu topik aja tapi soalnya rame gitu, kayak di satu topik aja, jadi nggak kemana mana gitu. Contoh nih, di 2 jam yang hari Senin aku pengen belajar stoikiometri, contoh. Ya udah stoikiometri aja di 2 jam itu, kan banyak banget tipe soal stoikiometri itu banyak banget. Sumpah itu kayak ribuan soal juga bisa sampai kalau tipe soal stoikiometri, tinggal, kamu ngulik soal yang kira-kira, berpotensi untuk keluar, kira-kira yang cukup, eee eee, sukar untuk kamu kerjain, kamu kerjain gitu. Kalau nggak bisa ya cari bantuan mungkin dari tentor atau dari teman-teman, atau dari internet juga bisa dicari gitu, atau pahami dulu konsepnya, pasti bisa ngerjain. Kalau referensi sih itu aja sih aku kemarin. Semoga membantu ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi silahkan pahami konsepnya, baru kerjain nih soal-soalnya. Misalnya 2 jam tadi katanya Kak Andika, setelah paham konsepnya silahkan baru kerjain sebanyak-banyak soal. Ya, Dibolak-balik gimana pun biar paham tuh soalnya kayak gimana ketika nanti di UTBK kalian nggak bingung kayak gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Kak, gimana sih Kak suka dukanya Kak pas kuliah? Ini pertanyaan dari Sarah Pardede. Kan Kakak nih udah kuliah selama kurang lebih 3 tahun di Sumatera kan. Kemudian kuliah lagi di UI selama 1 tahun. Kira-kira apa sih yang membedakan yang ada di Sumatera sama yang di UI? Gitu. Suka dukanya di UI apa? Suka dukanya di Sumatera itu apa? Kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau suka duka di UI saya sebenarnya belum tahu karena kan kuliahnya online gitu kan, bahkan sampai sekarang saya belum pernah melihat Universitas Indonesia itu gimana gitu, secara langsung Ya. belum pernah melihat. Jadi, kalau suka duka, ya kuliah online, ya mungkin teman-teman juga udah pada belajar online itu kayak nggak efektif banget menurut aku, kayak aduh, kalau misalnya bahkan kita kelas tatap muka aja kita bisa nggak paham, bahkan 50% kemungkinan kita nggak paham, apalagi kalau kelas online gitu kan. Kayak aduh pinggang sakit, udah rebahan, matikan kamera, rebahan, udah. Kayak aduh, sangat-sangat besar kemungkinan untuk tidur. Jadi, ya itu dukanya itu ya di situ. Jadi kita nggak paham gitu. Jadi waktu ujian kita bener kalau mau ujian, kemarin kan baru kelar UAS kan kebetulan, saya baru kelar UAS jadi itu kayak bener-bener kayak mulai dari awal sama sekali karena ini apa sih, kayak nggak pernah belajar gitu. Padahal karena kita sendiri yang nggak pernah dengerin gitu kan. Karena aduh saya sering banget ketiduran waktu belajar. Karena tuh saya kebetulan ada masalah gitu di pinggang, jadi kayak sering sakit gitu. Jadi kalau sedikit sakit udah rebahan aja, akhirnya ketiduran gitu. Dan akhirnya ya tapi puji Tuhan, nilainya ya bagus gitu kan, nilainya bagus-bagus aja sih sampai saat ini.
Karena jadi, kalau suka duka di kampus sebelumnya, jadi di kampus sebelumnya itu, asrama jadi asrama itu kayak itu nyusahin banget sih, kayak gimana ya, asrama itu menurut saya nggak 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 relevan buat mahasiswa ya menurut menurut aku. Karena, namanya juga mahasiswa kita harusnya udah lebih mandiri eee, dalam segala aspek kehidupan gitu kan. Kalau kita asrama itu kita diatur semua kan, kayak kita makan udah diatur, kita tidur udah diatur, kita bahkan megang handphone kita juga diatur gitu kan. Jadi, menurut saya nggak efektif sih, nggak relevan buat mahasiswa kalau asrama itu suka dukanya. Cuman sukanya karena lingkungan asrama kita jadi, lebih dekat ke teman-teman satu kampus kita, orang-orang di Sumatera juga tergolong orang-orang yang ramah, orang-orang yang intelek juga pada banyak yang pinter, ya itu kira-kira suka dukanya, hidup di asrama itu nggak enak, itu doang. Oke. Jadi itu suka dukanya karena Kak Andika adalah angkatan 2020 di UI, jadi dia masih cuman ngerasain apa yang teman-teman rasain kayak gitu, sama-sama online, sama-sama capek natap laptop lama-lama gitu kan ya, Kak, ya. Jadi, mungkin apa yang Kak Andika rasakan selama menjadi mahasiswa baru di UI sama kayak teman-teman, menjadi siswa di kelas 3 yang cuman lihat Zoom doang sama ngerjain tugas kayak gitu. Mungkin bedanya nih, Kak, kan kita tahu nih tiap kampus itu punya keunikan sendiri-sendiri, entah itu Mhm. keegoisannya gitu kan. Kan ada yang bilang kalau semakin pintar-pintar orangnya nih semakin egois kan. Kira-kira, eee, apa ya, karakter anak-anak UI sama karakter anak-anak di Sumatera ini gimana? Oke teman-teman, ini aku seneng banget bahas yang ini soalnya, eee jadi teman-teman, mungkin teman-teman berpikir kayak di UI anaknya pada pintar-pintar, mungkin pada pada ini ya, pada egois gitu. Ternyata teman-teman enggak sama sekali bertolak belakang sama yang teman-teman pikirin. Saya juga mikirnya dulu gitu, kayak ini pada pintar-pintar, mungkin pada bakal egois, pada bakal, individualis gitu kan. Ternyata enggak teman-teman. Jadi di jurusan aku tuh kayak anak-anaknya, ya justru jauh lebih asik dari ya to be honest, jauh lebih asik dari kampus saya sebelumnya gitu kan. Di kampus sebelumnya itu justru lingkungannya itu sangat-sangat kompetitif, cukup individualis di kampus saya sebelumnya, kayak, mahasiswanya itu sekitar satu kelas itu cuman 28 orang. 28 orang ini paling ya ada grup-grup tertentu. Jadi kayak 28 terbagi 5 kelompok, jadi terbagi 13 kelompok contoh. Jadi kayak terpisah-terpisah, jadi udah ada kelompok belajar tertentu. Dan itu menurut saya nggak nyaman sama yang, lingkungan begitu, yang sangat-sangat kompetitif, sangat-sangat individualis, ya saya kurang nyaman. Justru di kampus saya yang sekarang di Universitas Indonesia, anak-anaknya pada suportif, pada saling mendukung, saling membantu gitu. Nggak tahu karena online, nggak tahu, tapi yang sejauh yang saya rasakan, teman-teman satu kampus saya itu orang-orangnya pada di samping pinter dan ya menurut saya anak-anak, UI itu udah pada jenius gitu, udah pada pinter gitu kan. Mereka itu pada suportif, saling mendukung, ya kalau ada yang harus di-share, di-share gitu. Jadi, kalau dari segi pertemanan, atau lingkungan lingkungan pertemanan saya jauh lebih nyaman di Universitas Indonesia, teman-teman. Terima kasih Kak Andika. Jadi, kayak gitu teman-teman ya. Jadi, perspektif kita mengenai anak-anak yang pintar itu egois atau individualis itu terbantahkan ya, Kak, ya. Jadi Iya, salah salah besar kayak gitu. Jadi silahkan teman-teman yang pengen UI atau pengen ITB silahkan kejar mimpi teman-teman kayak gitu. Silahkan maksimalin upaya-upaya teman-teman buat dapetin, kampus impian teman-teman kayak gitu. Ini Kak, ada pertanyaan lagi. Kan Kakak udah mau lulus kan tadi, mungkin udah sempat disinggung. Ada iya. pertanyaan, eee, gimana cara meyakinkan orang tua ketika Kakak memutuskan untuk, "Wah, aku UI nih, udah berjuang mati-matian akhirnya dapat UI." Terus gimana, setelah itu langsung beradaptasi ke lingkungan yang baru, yang awalnya Kakak asrama, tiba-tiba, dilepas gitu aja menjadi mahasiswa yang seutuhnya mahasiswa, kayak gitu? Oke, ini suatu topik yang cukup berat karena meyakinkan orang tua itu kemarin, aduh, sangat-sangat melalui, melalui proses yang panjang karena otomatis, jadi kemarin tuh begitu saya keterima di
simak UI, setelah saya baca, "Selamat Anda diterima jadi salah satu mahasiswa di teknik kimia," gitu kan. Otomatis, wah saya kan kayak terbakar gitu kan, waduh anjir, udah penantian 4 tahun akhirnya keterima, oh my god, itu kemarin gue kayak, gitu, akhirnya gitu setelah kalau misalnya ketolak lagi, udah sih aku nggak tahu lagi sih, itu kayak, aduh anjir masa ketolak mulu sih, kayak aduh. Untung keterima gitu, jadi akhirnya saya kayak pada saat itu kebetulan mama lagi nggak di rumah, mama lagi nggak di rumah, akhirnya saya, itu datangnya itu pengumumannya kan jam berapa ya, jam 11 pagi kalau nggak salah, pengumumannya jam 11 pagi, akhirnya saya ngomong sama mama itu sekitar jam 5 sore gitu, jam 5 sore nyampe rumah, terus saya ngomong, "Mah, saya keterima di Universitas Indonesia, saya pindah ya," gitu kan. Terus otomatis, wah udah pasti tahu teman-teman jawabnya pasti kayak mama saya ngomong, "Hah? Apaan sih? Nggak jelas," gitu kan. Nggak usah aneh-aneh lah, nggak usah aneh-aneh. Kamu itu udah buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga, buang-buang semua, lu udah buang dah," gitu kan. Terus otomatis saya kan kayak, aduh gimana ya cara meyakinkan ya, saya bingung. Akhirnya saya cari momen yang oke, teman-teman kalau misalnya mau ngomong sama orang tua itu cari momen yang tepat. Memang pada saat itu, mama saya capek dari luar gitu kan, mungkin nggak cocok diajak bicara, jadi saya tunggu dulu sampai besok. Akhirnya saya ajak bicara lagi di pagi hari waktu sarapan, saya bilang lagi, "Mah, saya ketolak 4 kali loh. Akhirnya masa saya keterima, saya justru saya nggak ambil, gimana sih?" Gitu kan. Akhirnya, saya jelasin, pokoknya saya kasih penjelasan yang benar-benar sejelas-jelasnya. Saya janji, "Mah, kalau saya di kampus ini saya benar-benar serius, nggak kayak di kampus yang sebelumnya." Bukan berarti di kampus sebelumnya saya jelek, cuman, nggak sebagus yang sekarang gitu. Saya janji, "Mah, saya serius, saya bakal cari beasiswa, saya bakal cari ini," gitu kan. Akhirnya mama saya mulai tersentuh gitu kan, "Terus nanti gimana kampus kamu sebelumnya? Kamu mau gimanain?" Gitu. Akhirnya ditanyain kan, akhirnya saya jelasin, "Iya, nanti aku datang ke kampus buat ngurus surat surat ini, resign-nya," gitu kan. Akhirnya mama bilang, akhirnya mama kan kalau mama itu kan mikirnya lebih ke ini kan, finansial gitu kan. "Terus kamu nanti uang kuliahnya gimana? Kan kemarin udah banyak banget habis uang," gitu kan. Kayak udah berapa puluh juta, berapa puluh puluh juta kamu habisin di kampus sebelumnya. Masa kamu mau, spend uang segitu lagi ke kampus yang beda gitu, padahal kamu harus ngulang dari awal. Ya akhirnya diperbincangkan, ya udahlah terserah kamu, yang penting kamu tanggung jawab sama pilihan kamu. Kamu udah dewasa, kamu tanggung jawab sama pilihan kamu. Akhirnya, ya saya bulatkan tekad, saya daftar ulang di Universitas Indonesia, pada saat itu dan akhirnya saya resign dari kampus saya sebelumnya, gitu, teman-teman. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Eee, apa nih ya, adaptasi ya dari asrama. Kan kebetulan adaptasi saya belum sebenarnya ini ya, belum adaptasi juga. Soalnya kan kehidupan asrama, sekarang saya di rumah, udah hampir 1 tahun lebih saya di rumah gitu kan. Jadi yang mau diadaptasikan apa gitu, saya bingung juga mau adaptasi apa, karena saya kan belum belum tinggal di kos kan, belum, mungkin, semester 2 ini, semester genap kan masih bakal online juga, mungkin akan ngekos mungkin akan masuk offline bulan 6 atau bulan 7, mungkin nanti kamu bisa tanya lagi ke saya pada saat itu. Oke, semoga terjawab ya, terima kasih. Heeh, mungkin adaptasinya lebih ke membiasakan diri untuk natap laptop lama-lama ya, yang Iya benar, kayak iya benar benar benar. yang awalnya dijelasin secara langsung, tiba-tiba harus belajar sendiri, lebih banyak ngulang sendiri, nanya temen juga agak susah karena online kayak gitu, lebih, interaksi interaksi tatap muka dan kayaknya itu semua orang butuh adaptasi lagi dari yang sebelumnya offline ke online kayak gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga tentang motivasi lagi sih, Kak. Mungkin, Mhm. agak telat juga teman-teman masuknya. Eee, Tadi kan Kakak bilang, Kakak, ketika ngelihat sepupu Kakak yang lulusan UI itu kayak ngerasa, "Wah, aku harus bisa kayak dia nih, aku harus bisa Mhm lebih," gitu kan, harus mhm. kayak dia yang lulusan UI, kayak gitu. Kalau dijabarin yang ngelihat yang menarik dari UI selain Kakak ngelihat sepupu Kakak itu apa? Apa gara-gara UI emang keren dari dulu atau UI itu emang kayak, nggak ada alasan deh buat nggak cinta UI kayak gitu? Apa Oke sih? oke. Oke teman-teman, di samping kayak saya punya sepupu itu yang menjadi
acuan saya itu sepupu saya karena lulus dari UI itu kehidupannya udah kayak keren banget. Dia udah kerja di Chevron Asia Pasifik, tamatan dari teknik metalurgi gitu kan kayak wah dia udah dia buat rumah orang tuanya yang baru, dia udah beli ini beliin anak gitu kan. Itu yang pertama memotivasi saya pada saat itu. Tapi yang menurut saya menjadi alasan penting juga kita mungkin teman-teman pada tahu juga Universitas Indonesia itu merupakan salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia gitu teman-teman. Otomatis kalau teman-teman teknik kimia itu hampir di semua kampus itu ada teman-teman. Tapi apa yang membedakan teman-teman, aku bukan bilang kamu harus masuk UI biar kamu bisa sukses, bukan. Tapi kita harus realistis gitu teman-teman. Contoh nih saya nih recruiter atau saya HR dari sebuah perusahaan. Ada alumni UI, ada alumni contoh kita buat saya kampus X contoh yang mungkin swasta contoh. Pasti teman dengan IP yang sama, dengan kemampuan yang sama, pasti teman-teman lebih milih mana? Pasti recruiter itu milih PTN gitu kan, otomatis. Meskipun contoh kita anggap sama ya, kita anggap meskipun sebenarnya nggak ada orang yang sama, tapi kita anggap sama nih contoh, sama kemampuan, sama personality, sama pengalaman gitu, kita anggap sama. Tapi yang membedakan cuma kampus. Jadi menurut saya, kenapa saya pengen banget UI, karena ya UI itu salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia. Jadi otomatis kalau nanti mendaftar kerja mungkin kita akan lebih diperhitungkan dari kampus-kampus swasta di luar sana atau negeri yang lain gitu. Saya bukan memang sedikit kasar, cuman ya kita ngomong realita gitu. Yang mungkin yang membuat saya kayak saya harus masuk UI gitu. Semoga terjawab. Oke. Kak, kakak kan udah mungkin udah 4 kali Kak daftar UI nih. Udah 4 kali, udah berusaha mati-matian. Ya. Gimana sih Kak ngatasin rasa minder Kakak buat berjuang kayak gitu? Kayak, duh kenapa ya nggak diterima? Terus setelah Kakak daftar ulang nih, ngerasa minder Kak, kalau Kakak itu, aku loh udah berjuang mati-matian, aku loh sebenarnya udah tahu ini, kayak gitu. Itu gimana sih ngatasin rasa itu kayak gitu? Oke, ngatasin rasa minder ya, karena aku mau bilang, aku nggak pada saat itu memang minder. Kita nggak bisa lepas dari rasa minder kalau kita sampai ketolak 4 kali. Ya itu saya ngomong saya, gitu. Kayak udah pasti kita overthinking kayak, "Aduh, saya ketolak lagi, orang-orang bakal ngomong apa? Pasti orang-orang bakal ngomong, 'Ih, bego. Ih, ketolak mulu. Apaan sih? Ya udahlah nggak usah coba lagi, nggak usah sok-sokan,' gitu kan. Ya, yang saya bilang tadi, ada 4 kata yang menjauhin kita dari mimpi kita gitu. What will people say gitu. Nggak usah pikirin apa kata orang gitu. Nggak usah pikirin nyinyiran orang gitu, teman-teman. Ya, kalau kamu nggak suka sama aku ya then walk your own way gitu. Nggak usah terlalu dipikirin, ya kamu gini teman-teman, oh ya aku pernah baca lingkungan itu sebenarnya netral, oke? Yang membuat itu positif atau negatif itu diri kita sendiri, oke? Jadi contoh nih kita dapat nyinyiran dari orang. Kalau kita anggap itu positif sebagai motivasi, ya bisa kan? Jadi ya simple like that gitu. Kayak teman-teman harus ingat lingkungan itu netral. Lingkungan itu netral, oke? Faktor eksternal yang dari luar itu netral. Yang membuat itu positif atau negatif jadi mindset kita sendiri gitu. Otak kita yang memasukkan itu sebagai negatif atau positif, ya enggak? Iya benar. Jadi kayak udahlah. Kalau dengerin omongan orang nggak bakal ada ujungnya gitu. Kamu mau buat gimana pun pasti bakal ada orang yang nyinyirin gitu. Jadi, oke, mungkin semoga terjawab. Ya, jadi ada poin penting tadi yang diselipkan sama Kak Andika, adalah kita optimis ya. Kita harus optimis kalau kita itu bisa ngelaluin itu. Sama kayak teman-teman yang mungkin pesimis SNMPTN gagal, SBMPTN atau UTBK-nya, teman-teman harus optimis bisa. Nah, optimis bisanya dibarengi dengan usaha dan doa tentunya. Silahkan teman-teman berusaha dan berdoa dari sekarang. Biar apa? Biar optimis yang teman-teman ciptain itu nggak bikin teman-teman kecewa. Dan siapin plan yang lain kayak gitu. Misalnya teman-teman UTBK nggak lolos nih, misal plan teman-teman apa? Apakah mau nyoba mandiri buat universitas tertentu atau mau gap year kayak gitu? Atau malah mau nyoba kampus yang lain dulu, terus nyoba kampus impian tahun depannya kayak gitu. Itu
pilihan teman-teman. Jadi silahkan teman-teman bangun plan itu, ketika teman-teman kecewa nanti atau nggak keterima, teman-teman udah tahu larinya mau kemana kayak gitu. Sama kayak Kak Andika tadi, Kak Andika ini udah bangun plan nih, ketika dia nggak keterima SIMAK, dia, ikut, kuliah di Sumatera, tetap di kampung halamannya dia, tapi tiap tahun dicoba kayak gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa ya? Bentar. Ini Kak, ada pertanyaan yang menarik. Tadi kan Kakak udah nyoba SBMPTN, SNMPTN, UTBK, dan SIMAK. Terus ada yang nanya, yang perlu dipikirin apa sih sebelum menghadapi apa yang Kakak udah rencanain kayak gitu? Yang perlu dipikirin nih konteksnya konteks yang mana luas? Lu pikirin dalam Strategi lolos ah buat apa yang Kakak pilih. Misalnya ah, udah SIMAK nih, strateginya apa aja kayak gitu. oke, yang buat yang nanya ini saya ingin ngasih tahu mungkin teman-teman sekalian di sini ada yang bimbingan belajar di satu bimbel yang ngasih tahu passing grade gitu. Oke teman-teman, saya mau ngasih tahu ke teman-teman semua, kampus itu nggak pernah ngeluarin passing grade, oke? Kampus itu nggak pernah ngeluarin passing grade, jangan percaya sama yang namanya passing grade, oke? Yang perlu Anda perhatikan itu, kampus itu biasanya ngeluarin data jumlah pendaftar sama kuota yang diterima. Itu yang perlu Anda perhatikan, oke? Jadi kalau passing grade itu kayak contoh nih teknik kimia karena yang membuat saya takut pada saat itu, pada 2017 saya bimbingan belajar di satu bimbel offline, itu bilang teknik kimia itu passing grade-nya 50% pada saat itu. Sementara bioproses itu cuma 30%. Akhirnya saya milih bioproses. Mungkin kalau saya nggak perhatiin passing grade, saya mungkin langsung teknik kimia. Mungkin saya aja keterima di 2017 gitu. Itulah mungkin kesalahan saya menurut saya yang cukup gitu, cukup krusial gitu. Jadi jangan pernah percaya yang namanya passing grade karena kampus nggak pernah ngeluarin yang namanya passing grade. Yang perlu teman-teman perhatikan itu jumlah pendaftar dan kuota yang diterima. Oke, jumlah pendaftar sama kuota yang diterima. Biasanya kampus itu juga ngasih tahu contoh nih pendaftar tuh 1.100, yang diterima itu 30. Biasanya kampus itu juga ngasih tahu yang diterima dari contoh UI yang dari Depok biasanya lebih banyak karena di provinsi Depok kan, di kota Depok kan, biasanya dari SMA yang di Depok itu 12 orang gitu. Dari Sumatera Utara contoh cuma 2 orang gitu. Teman-teman juga bisa perhatiin itu. Jadi bisa sebagai referensi teman-teman buat tembak jurusan yang teman-teman pengen. Itu menurut saya penting banget sih untuk menentukan jurusan sama kampus yang teman-teman pilih. Harus benar-benar ngasih perhatian, benar-benar perhatiin yang di bagian itunya. Karena kalau teman-teman cuma belajar doang, tapi nggak ada strategi ya sama aja gitu. Kayak sama aja sih menurut gue, kayak sia-sia, kasihan teman-teman kayak udah belajar capek, tiap hari belajar gitu kan, ternyata ketolak karena salah strategi, ya kan kasihan gitu teman-teman. Jadi benar-benar harus diperhatiin strateginya gitu. Itu makanya teman-teman nggak harus banget sih, cuman aku saranin banget tryout online itu. Kebetulan kan yukbelajar.com juga menyediain tryout online, mungkin teman-teman bisa ikut. Karena itu menurut saya membantu banget. Jadi teman-teman terhindar dari yang namanya overconfidence gitu, kayak terlalu percaya diri sampai kita gimana ya, kita nggak tahu kemampuan kita, tapi karena kita overconfidence kita tembak aja ke stay ITB, teknik kimia UI atau kedokteran UI contoh, padahal sementara kemampuan kita nggak mencapai gitu teman-teman. Kita juga mudah-mudahan makanya teman-teman kalau bisa saya saranin ya ikut tryout online itu sangat-sangat membantu sih menurut aku. Semoga menjawab. Oke, terima kasih. Mungkin yang tadi adalah pertanyaan terakhir. Mungkin agak sedikit saya rangkum dari awal sampai akhir. Jadi dari dari jawaban Kak Andika barusan, silahkan teman-teman atur strategi teman-teman. Tidak percaya, mungkin bisa menjadikan gambaran passing grade itu apa ya, buat teman-teman milih, tapi jangan dijadikan patokan utama. Karena sebenarnya kampus tidak mengeluarkan passing grade atau iyalah passing grade. Karena sebenarnya kampus hanya mengeluarkan berapa
peminat dan beberapa mahasiswa yang diterima kayak gitu. Jadi silakan teman-teman atur lagi strateginya. Mungkin yang pengen SNMPTN itu silakan atur lagi strateginya mau jurusan apa dengan melihat kuota dari masing-masing kampus atau masing-masing jurusan yang teman-teman pengen kayak gitu. Kemudian kembali ke awal tadi kita bicara panjang lebar. Teman-teman di sini perlu banget yang namanya bangun mindset yang sehat buat teman-teman. Jangan negative thinking, juga jangan terlalu overthinking kayak gitu. Kebanyakan overthinking juga nggak bagus kayak gitu. Terus setiap orang punya jatah gagalnya masing-masing kayak gitu. Silahkan teman-teman habiskan jatah gagalnya. Mungkin Kak Andika jatah gagalnya udah dihabisin nih. Sekarang tinggal jatah suksesnya ya Kak ya. Amin. Amin. Udah 4 kali gagal UI, sekarang udah sukses di UI, sukses masuk UI gitu. Kemudian jangan dengerin orang lain ketika kamu tahu itu benar-benar passionmu, itu benar-benar kepengenan kamu sendiri kayak gitu. Silahkan bertanggung jawab dengan pilihan teman-teman sendiri kayak gitu. Gimana cara meyakinkan orang-orang sekitar kayak gitu, orang-orang yang dekat sama kita, misalnya ibu atau ayah kita, silahkan teman-teman cari waktu yang pas, cari waktu yang tepat buat ngomongin itu kayak gitu. Siapa yang tahu waktu dan kondisi yang tepat? Ya tentu teman-teman sendiri yang bakalan bisa nyampein secara halus, secara pelan-pelan, secara detail, komitmen teman-teman milih itu gimana kayak gitu. Kemudian strategi jangan lupa, saya ingatkan kembali lagi, strategi teman-teman buat tembus ke PTN itu sangat penting. Jangka panjang atau jangka pendek itu kembali lagi ke teman-teman. Kalau Kak Andika tadi jangka panjangnya apa? UI akan dilirik pertama gitu pas waktu pemilihan kerja. Realistis dong Kak Andika mikir kayak gitu, jangka panjang kayak gitu. Jadi silakan teman-teman cari tahu teman-teman mau masuk jurusan apa nanti kalau kerja bakalan dibutuhin nggak kayak gitu. Mungkin itu aja rangkuman dari bincang-bincang kita selama kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Mungkin kita bisa foto bareng dulu kali ya. Silahkan teman-teman hidupin kameranya. Mungkin kita foto bareng dulu ya Kak ya, sebelum ditutup kayak gitu. Yuk silahkan teman-teman hidupin kameranya buat kita share nanti di sosial media Yuk Belajar gitu. Oke. Oke, nanti mungkin ada kurang lebih 3 kali cekrekan ya. Iya, cekrekan. Oke. Udah hidup semua nggak nih? Oke. Aku hitung ya. Oke, aku hitung nih. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin dicukupkan sampai di sini. Mungkin Kak Andika ada yang mau disampaikan terakhir nih Kak? Mungkin semangat closing statement dari saya teman-teman. Jadi dari semua yang saya rangkum tadi, semoga teman-teman mendapatkan inti dari yang saya ngomongin tadi. Mungkin semoga teman-teman membantu teman-teman untuk menentukan jurusan nanti. Ya, semoga membantu buat teman-teman. Mungkin saya ada baca tadi kebetulan sebelum seminar saya baca satu kalimat yang cukup menyentuh menurut saya. Jadi saya akan bacakan. Oke, teman-teman, it doesn't matter how slowly you go, okay? As long as you don't stop. Jadi nggak masalah
seberapa lambat kamu bergerak, seberapa kali kamu gagal, selagi kamu nggak berhenti, oke? Keep trying, never stop to follow your dreams. Coba aja terus, jangan pernah berhenti untuk mempercayai mimpi Anda, oke? Don't you ever think that you are a loser, oke? Jangan pernah berpikir kalau kita ini pecundang gitu. Jangan pernah berpikir itu, teman-teman. Be the best version of you, oke? Jadilah versi terbaik diri Anda gitu. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu. Semoga tembus PTN impian 2021. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Andika. Kita akhiri sampai di sini. See you. Semoga keterima di PTN masing-masing. Oke. Terima kasih. Ini saya udah bisa live, Kak, atau gimana? Boleh, Kak, silahkan live. Karena saya juga akan live. Oke, saya izin live ya, Kak. Saya izin live ya, Terima kasih teman-teman. banyak. Oke, terima kasih banyak.